Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratizatil Imandari, mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan FKIP Untan. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari video sebelumnya. Di sini saya akan melakukan analisis data untuk menjawab hipotesis penelitian yang sebelumnya telah kita lakukan pengkategorian. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan uji normalitas yang merupakan syarat utama sebelum kita menentukan analisis data statistik yang akan kita lakukan. Dari uji normalitas yang kita lakukan sebelumnya, didapatkan hasil signifikansi lebih dari 0,05, yang artinya data kita tersebut berdistribusi normal. Nah, karena data berdistribusi normal, maka analisis data statistik yang akan kita lakukan yaitu uji parametrik. Uji parametrik pada penelitian ini kita menggunakan independent sample t-test karena penelitian kita ini untuk menunjukkan perbedaan dari dua kelompok yang berbeda, yaitu mahasiswa pria dan mahasiswa wanita. Mari kita mulai untuk melakukan uji parametrik independent sample t-test ya, yaitu dengan mengklik analyze, lalu kita pilih compare means. Ya, selanjutnya kita pilih independent sample t-test. Oke. Nah, untuk tes variabelnya itu kita masukkan nilai mean yang sudah kita analisis terlebih dahulu kemarin. Kita masukkan ke sini. Lalu untuk grouping variabelnya kita pilih jenis kelamin. Oke, sekarang kita kategorikan lagi di dalam grupnya. Untuk grup 1 kita kasih 1, grup 2 itu kita 2. Ini sesuai dengan penamaan yang kita berikan pada variabel jenis kelamin kemarin ya. Lalu kita klik continue dan oke. Oke ya. Sudah keluar hasilnya di sini ya. Dari output sekilas terlihat bahwa nilai rata-rata kemampuan digital literasi mahasiswa pria lebih tinggi daripada mahasiswa wanita. Nah, di sini nilai min-nya yaitu mahasiswa wanita 3,04 sedangkan mahasiswa pria itu 3,24 ya. Tapi kita belum mengetahui apakah perbedaan ini signifikan atau tidak. Nah, untuk mengetahui itu kita perlu membaca hasil analisis independent sample t-test kita tadi. Nah, di sini kita lihat di sini ya. Nah, di sini bisa dilihat hasil analisis independent sample t-test. Ada beberapa informasi, tapi kita hanya fokus pada bagian significance. Nah, di bagian significance ini ada yang one side, yang artinya one tile. Di sini juga ada two side atau two tile, ya. Jadi untuk yang one tile ini, untuk hipotesis yang spesifik pada satu arah, ya. Artinya, kita menguji apakah satu kelompok memiliki nilai rata-rata yang lebih besar atau lebih kecil dari kelompok lain, tergantung pada arah hipotesis kita tentukan di awal. Nah, contohnya misalnya hipotesisnya seperti ini. Hipotesisnya menyatakan bahwa rata-rata kemampuan digital literasi mahasiswa pria lebih tinggi daripada mahasiswa wanita. Nah, maka jika hipotesisnya seperti itu, kita ambil dari yang one side ini atau yang one tile. Nah, untuk yang two tile atau two side itu untuk hipotesis yang tidak spesifik arahnya. Artinya, kita hanya ingin melihat apakah ada perbedaan antara dua kelompok tanpa memperhatikan apakah perbedaan itu ke arah yang lebih besar atau lebih kecil. Nah, contoh hipotesisnya seperti ini ya. Hipotesis menyatakan bahwa rata-rata kemampuan digital literasi mahasiswa pria berbeda dari mahasiswa wanita. Nah, hanya menyebutkan berbeda, tidak menentukan apakah lebih besar atau lebih kecil, ya. Jadi kita coba di sini kita menggunakan hipotesis yang
menyatakan adanya perbedaan yang signifikan antara kemampuan digital literasi mahasiswa wanita dan mahasiswa pria. Lalu kita menyatakan kemampuan digital literasi mahasiswa pria lebih tinggi daripada mahasiswa wanita. Karena kita melihat dari nilai min-nya ya di sini rata-rata kemampuan literasi mahasiswa pria itu lebih tinggi daripada mahasiswa wanita. Nah, jadi di sini kita menyatakan bahwa kemampuan literasi mahasiswa pria lebih tinggi daripada mahasiswa wanita. Maka jika kita sudah menentukan seperti itu bunyi hipotesisnya, maka kita menggunakan yang significance one tile ya, signifikan one side ini. Nah, hipotesis itu mengarah satu kelompok lebih tinggi atau lebih rendah dari kelompok lainnya. Jadi di sini signifikansinya itu 0,045 ya. Yang artinya dia di bawah 0,05. Maka bisa disimpulkan ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan digital literasi mahasiswa pria dan mahasiswa wanita. Nah, dengan data yang menunjukkan bahwa kemampuan digital literasi mahasiswa pria lebih tinggi daripada mahasiswa wanita. Begitulah penarikan kesimpulan dari penelitian yang kita lakukan. Nah, lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.